Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tanpa terasa, kita sudah memasuki minggu yang pertama pada bulan Maret. Ini adalah bukti kasih setia Tuhan yang memelihara Bapak Ibu Saudara semua, sekalipun bangsa kita masih tetap menghadapi pandemi COVID. Tetapi kita berdoa dan kita berharap Tuhan menolong supaya semua masyarakat di Indonesia dapat menerima vaksin dengan lancar dan tanpa dampak yang negatif. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah persekutuan Jalan Lurus sore hari ini dan kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Saya akan mengucapkan doa di dalam bahasa Ibrani ini dan kemudian saya akan menjelaskan artinya. Dan jemaat Tuhan dapat bersama-sama mengikuti doa ini. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni be'orach misor, alechet bedereku weleyarech ito, lahalak be'etza risa welasaga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat sore. Kembali lagi kita bisa berkumpul. Akan mulai ibadah kita PJL pada sore hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk itu buat Bapak Ibu Anda di rumah, apapun engkau, dimanapun engkau berada, mari kita mau sama-sama lagi kembali datang sore hari ini. Kita mau angkat pujian hati kita, kita mau sembah Dia. Walaupun di hari-hari ini banyak kebingungan yang kita alami, tapi lewat ibadah kita sore hari ini, kita mau diteguhkan lagi oleh firman Tuhan dan pujian kita. Sebab Dia satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber kedamaian kita. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Dengan sungguh kita mengangkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dari hatimu nyatakan, yang ku andalkan berarti Engkau satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang benar Tuhan. Engkau Tuhan memberkati.
Ya pemulih, Tuhan pemulih. sama-sama dari awal. Dengan sungguh nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Ya sandaran Engkau Tuhan sandaranku, yes. Dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Ya sumber kekuatan kita, Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya, oh satu-satunya andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. terima kasih Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, 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 yes, yes. Kau satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan, Dia yang sanggup memberkatimu, Dia yang sanggup memulihkan keadaanmu. Sore ini siapapun kita yang beribadah dimanapun kita, mari angkat hatimu, angkat wajahmu, rendahkan hatimu, sambut Dia, Yesus. Tidak ada kedamaian yang ada di dunia ini melampaui kedamaian yang Tuhan berikan. Sebab Dia sumbernya, sumber pengharapan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes, Jesus, Jesus, Jesus. Engkau sumber kekuatanku, pengharapan. Haleluya, haleluya. Oh, Dia ajaib, Tuhan ajaib, Dia yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami
Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami tidak mau cari yang lain. Kami mau cari sumbernya. Sumber kekuatan kami. Sumber pengharapan kami. Sumber kedamaian kami hanya dalam Kristus Yesus. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Ada yang seperti Engkau Yesus. Ekspresikan penyembahan sore ini. Boleh bangkit berdiri, angkat tangan, nyatakan, nyatakan. We'll sing your praise, Jesus. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Kami angkat tangan kami Tuhan, Dia yang layak dipuji. Oh, we will sing your praise, oh Lord. Lebih lagi, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forever, forever. Oh, for endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord. Sekali lagi, tinggikan Dia, bukan. Oh Lord, oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dia Raja, sumber sukacita kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada sore hari ini, sukacita yang nyata, yang dari Kristus, itulah yang menjadi bagian setiap kami Tuhan. Mungkin kami dalam masalah apapun itu, penyakit apapun itu, tapi lewat pujian penyembahan sebentar firman yang dengarkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, sebab sukacita itu nyata. Kami siap bersorak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara percaya Dia sumber sukacita kita, amin. Tuhan memberi ku kegirangan, yes Lord, dan sukacita melimpah. Sebab minyak yang baru dicurahkan. Sekali lagi ya, umat Tuhan saja yang di rumah dan singer nyanyikan pujian. Tuhan memberi, sambil kau angkat tanganmu. Tuhan memberi kegirangan. Berdoa dalam hatimu, sebab Dia sumber sukacita. Mungkin hatimu gundah gulana, cemas. Adalah pujian sore ini, sebab minyak yang dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan meriah. Kita mau terima janji Tuhan, amin. Yang ada di rumah mohon pujian ini. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, umatnya, umat yang berdoa, yang memuji dan menyembah Tuhan. Inilah saat yang dinas, sebab firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, curahkan kiri kananmu.
Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda. Kami percaya itu Tuhan. Umat yang berdoa, Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. saat apa firman Allah Allah tadi digenapi buat hidupmu dan saya. Kulihat menuai yang terjadi. Siap menari buat Tuhan. Sama-sama. Tuhan memberiku dan sukacita. Curahkan minyak di kiri kananmu, buat anakmu, buat orang tuamu. Lagi Tuhan memberi kegirangan. Oh, benar Tuhan engkau dahsyat. yang baru dicurahkan. Haleluya, Ku bersorak, haleluya, haleluya, ku bersorak, haleluya. Terus sekali lagi, haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan meriah untuk Tuhan kita, sebab Dia sumber sukacita. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan. Sore hari ini tiba saatnya kita akan masuk dalam acara memberikan korban persembahan. Saudara bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu. Sudah ada nomor rekening yang tertera dan saudara juga bisa QR code melalui OVO, GoPay, Dana dan M-Banking yang saudara tergerak berikan lewat persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk memurniakan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami masih ada. Kami masih bisa berdiri, menyembah, memuji Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini Bapa. Tiba saatnya kami umat-Mu ingin memberikan persembahan ataupun ada yang memberikan korban persepuluhan di awal bulan. Kau mendiri dari tempat yang maha tinggi, kami memberi bukan karena kami berkekurangan. Kami tahu Tuhan masih banyak hal, kebutuhan kami, tapi kami percaya karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik semuanya, yaitu nyawa-Mu buat kami. Karena itu kami ingin memberikan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas memberikan. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Karena kami tidak bisa balas kebaikan-Mu, kami siap memberi dengan sukacita. Kau berkati setiap umat-Mu yang berkekurangan, dimanapun mereka berada. Kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, Kasih Tuhan. ku tetap cinta, walau badai datang berapa, ku tetap cinta.
tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya ingin semua bangkit berdiri akan pujian cinta. Oh, ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Nyatakan ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Biar ini menjadi komitmen setiap umatmu yang akan pujian ini Tuhan. Semua tetap setia sampai akhir hidup kami. Mari boleh angkat tanganmu, nyatakan dari hatimu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, amin Tuhan, seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kau melihat setiap hati umat-Mu Tuhan sore ini. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Yes. Hati kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan setiap hidup kami. Yesus, Yesus, seluruh hidup. Benar Tuhan, kami mau nyatakan, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Sekali lagi sambil kita mau menyambut kebenaran firman, ikrarkan janjimu, nyatakan, oh terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar sekali lagi dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Salam, sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Sore ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam ibadah PJL, saya ingin bercerita sedikit tentang Tuhan Yesus, di mana suatu hari beliau melakukan perjalanan menuju Galilea, dari Yerusalem menuju Galilea. Tuhan Yesus di tengah-tengah perjalanannya mampir di Samaria, di dekat sebuah sumur di Samaria ini.
untuk melepaskan lelahnya tentunya. Nah, di situ ia bertemu dengan seorang perempuan perempuan Samaria yang akan mengambil air di sumur itu. Di tengah-tengah pertemuan itu terjadilah percakapan. Lambat laun setelah melalui percakapan ini, perempuan Samaria ini mengenali Tuhan Yesus sebagai nabi dan sebagai Mesias yang kedatangan memang ditunggu-tunggu oleh banyak orang-orang Yahudi maupun orang Samaria. Perempuan Samaria ini kemudian di ujung percakapannya dengan Tuhan Yesus, karena dia menyadari siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya, dia pergi kembali ke kotanya, ke desanya, menceritakan tentang pertemuannya dengan Mesias ini, dan orang-orang sekota dibawa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kira-kira inilah cerita kisah yang dicatat oleh Yohanes, ringkasannya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Jalan ceritanya memang ringkas tapi kaya Bapak Ibu dengan makna yang bisa kita pelajari dan konteks kita pada masa kini. Saya ingin mengajak kita membaca, mungkin tidak seluruhnya, kita akan baca dari ayat 5 sampai ayat 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 26. Firman Tuhan tercatat demikian. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria?" Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 11 Bapak Ibu, kata perempuan itu kepada Tuhan, "Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia seperti anak-anaknya dan ia beserta anak-anaknya dan ternaknya." Ayat 13, jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus akan memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepada Tuhan, "Berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu di ayat 17, "Aku tidak mempunyai suami," kata Tuhan Yesus. "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di gunung, di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat 22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian.
Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Israel, orang Yahudi, orang Galilea, orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak cocokan. Tapi secara geografis juga kita bisa melihat bahwa wilayah Israel itu pada masa dulu terbagi 3 wilayah. Di Yudea di selatan, Galilea di utara, dan di antara kedua Yerusalem, Yudea dan Galilea, Yerusalem dan Nazaret, Galilea itu ada di Nazaret, terletak Samaria di tengah-tengahnya. Sehingga ketika orang dari Yerusalem mau ke Galilea pasti lewat Samaria, atau sebaliknya dari Galilea ke Samaria, ke Yerusalem lewat Samaria. Tuhan Yesus dari Yerusalem mau ke Galilea, dia melewati daerah Samaria, Sikar. Orang Yudea dan orang Galilea itu merasa mereka adalah orang-orang Yahudi tulen. Sementara Bapak Ibu, sikap keagamaan mereka sebenarnya orang Yudea sama orang Galilea itu berbeda. Orang-orang yang di Yerusalem dengan orang-orang yang di Nazaret itu secara ini mereka sangat berbeda. Berbeda cara beribadah mereka. Ya seperti aliran-aliran gereja kita kan, walaupun sama-sama disebut gereja Kristen, sama-sama disebut percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kan ibadahnya banyak tata cara yang berbeda. Ada gereja yang beribadahnya hening menggunakan lagu-lagu himne, ada gereja yang menggunakan lagu-lagu full band dengan musik-musik kontemporer. Ada gereja yang benar-benar bebas, ada gereja yang benar-benar khusyuk, beribadah takdim penuh hikmat. Semua perbedaan-perbedaan ini tetap mereka menyebut diri mereka adalah orang Kristen, dan masing-masing mereka akan mengakui bahwa mereka yang paling benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari itu kita bisa melihat kalau di dalam peta itu Yudea itu adanya di bawah Galilea, wilayah Galilea itu adanya di bawah, Yudea itu Yerusalem adanya di bawah, terus Samaria, lalu Galilea di atas. Tapi selalu orang-orang Yahudi berkata kalau mereka mau ke Galilea itu mereka turun dari Yerusalem, turun ke Galilea. Secara geografis saya belum melihat nyata, tapi di peta tertulis, tercatat seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yudea khususnya yang di Yerusalem beranggapan diri mereka lebih patuh beragama daripada orang-orang Galilea. Nah, jadi tadi sedikit ada perbedaan dalam konteks ritualitas mereka. Tetapi kedua kelompok ini, suku ini, kaum ini, Yudea dan Galilea, Yudea di Yerusalem, Galilea di Nazaret, menganggap orang Samaria itu sesat. Karena mereka hanya mengakui kelima kitab Musa. Mereka hanya mengakui Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan sebagai penuntun ibadah mereka, penuntun agama mereka, penuntun keyakinan. Nah, oleh karena itu orang Yudea dan orang Galilea, orang-orang di Yerusalem maupun di Nazaret menganggap orang Samaria yang ada di Sikar ini adalah orang-orang sesat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, padahal kalau kita mau lihat secara harfiah, kata Samaria berasal dari kata Ibraninya Shomrim. Shomrim berarti the keeper, atau para penjaga hukum Taurat, para penjaga hukum, dan tradisi-tradisi asli keyahudian sebenarnya. Jadi nama ini sebenarnya, nama Samaria itu bagus sekali dikenakan kepada mereka karena mereka dijuluki sebagai penjaga, para penjaga kemurnian dari Yudaism sebenarnya. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, orang-orang Samaria dianggap bukan orang Yahudi tulen oleh saudara-saudara mereka dari Yerusalem maupun dari Nazaret. Karena apa? Karena mereka kawin campur dengan orang-orang Asyur. Bukan saja kawin campur, memilih istri atau suami dari suku lain, dari bangsa-bangsa lain, bangsa Asyur. Mereka juga mencampurkan tata ibadah mereka terkadang-kadang dengan agama-agama kafir selain Yudaism atau Samaritanisme. Sikap saling tidak menyukai di antara orang Yahudi dan orang Samaria ini kita bisa lihat dari percakapan yang
dilakukan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Dicatat di bacaan kita tadi Yohanes 4 ayat 9, di mana dikatakan bahwa perempuan Samaria itu heran. Masakan orang Yahudi, saya juga mungkin juga dari cara berpakaian orang Yahudi dan orang Samaria berbeda ya Bapak Ibu. Karena perempuan ini tahu kalau Tuhan Yesus itu orang Yahudi gitu. Langsung dia bilang di ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, di ayat 9 dikatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Lalu di dalam kurung Yohanes menyisipkan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di sini Yohanes penting sekali menekankan peristiwa ini. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sekali lagi yang saya heran adalah ini di wilayah Samaria, Tuhan Yesus sedang duduk di sumur, dia minta minum ke perempuan Samaria, dan perempuan Samaria itu tahu gitu loh, kalau Yesus itu adalah orang Yahudi. Kemungkinan juga Bapak Ibu, bukan saja tata ibadah mereka yang berbeda, bukan saja keyakinan mereka berbeda, bukan saja ritualitas beragama mereka berbeda, tapi juga kemungkinan cara berpakaian mereka berbeda, sehingga perempuan ini bisa cepat mengenali bahwa Yesus itu orang Yahudi. Maka dalam kasus ini Bapak Ibu, seharusnya Tuhan Yesus tidak minta minum sama perempuan itu. Seharusnya kalau orang Yahudi biasa, mereka pasti akan menggunakan timba sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, dia malah berkata, berilah aku minum. Tapi sebenarnya dalam konteks ini pembuka percakapan. Tuhan Yesus ingin menembus batas-batas ras. Perempuan ini tadi sudah membuat blok, sudah membuat tembok, sudah membuat batas. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Nggak mungkin lah gitu. Tapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita semua bahwa jangan pernah gitu mengotak-otakan diri. Bagi Tuhan Yesus, baik Samaritanisme maupun Yudaisme perlu dikoreksi Bapak Ibu. Kedua-duanya perlu diperbaharui. Karena mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, dalam konteks seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita khususnya dalam ibadah-ibadah PJL, kita hampir 1 tahun kita tidak bisa bertatap muka. Sama seperti kondisi kita seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia, pandemi COVID-19 ini yang sudah hampir 1 tahun mungkin berjalan. Tuhan mungkin ingin mengoreksi keimanan mereka, kita. Tuhan mungkin ingin mengoreksi pemahaman kita tentang dirinya sendiri. Tuhan mungkin ingin mengoreksi kita tentang pemahaman kita tentang gereja. Tuhan mungkin juga ingin mengoreksi tentang ibadah kita, iman kita. Dalam konteks percakapan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ini, Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, 2 hal setidak-tidak yang dapat saya temukan dari bacaan kita ini, yaitu hal yang ingin dikoreksi oleh Tuhan Yesus adalah iman dan penyembahan yang benar. Terus yang kedua, menyembah Tuhan itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama dikatakan gini bahwa iman dan penyembahan yang benar. Iman yang benar itu di ayat 19-24 kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengoreksi perempuan ini, pemahamannya tentang agama, tentang ibadah, tentang iman mereka sendiri. Di ayat 19 dikatakan perempuan itu berkata, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Karena nabi kan menyampaikan suara Tuhan, bukan suaranya sendiri. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Tuhan Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini atau bukan lagi juga di Yerusalem. Ada pengoreksian di sini. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi ini ya. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kita belajar di sini bahwa dalam percakapan ini ayat 19-26 ini berkisar pada tempat ibadah.
orang Samaria. Yang perempuan tadi berkata di gunung ini. Di gunung ini bisa juga dia mengatakan bahwa tempat di mana mereka membawa persembahan, membawa korban-korban itu di gunung Gerizim. Gerizim itu gunung tempat mereka beribadah. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sesat karena ada anggapan tempat ibadah yang benar itu hanya di Yerusalem. Ini luar biasa, orang Samaria mempersembahkan korban dan beribadah itu di gunungnya mereka sendiri, di mana gunung Gerizim namanya. Sementara orang Yahudi merasa orang Samaria ini sesat karena yang benar itu ibadah di Yerusalem cuma. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Sekarang sering terjadi hal seperti itu. Perempuan ini juga tahu di ayat 20 tadi dikatakan, tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan di ayat 21 bahwa akan tiba saatnya. Orang tidak lagi menyembah di gunung ini atau di gunung itu, tapi orang akan menyembah Bapa di dalam roh. Tidak dikatakan di mana, tapi jelas bahwa akan menyembah di dalam roh. Lebih jelas lagi, Tuhan Yesus menolak anggapan teologis yang waktu itu dikenakan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Samaria, di mana orang-orang Samaria itu sesat, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin mengoreksi pemahaman seperti ini, bahwa orang Samaria dianggap menyembah yang tak mereka kenal. Kata orang-orang Yahudi ngomong kalau orang Samaria itu tidak menyembah Tuhan yang tidak mereka kenal. Karena apa? Karena mereka menyembah di gunung Gerizim. Menyembah Tuhan yang benar itu adalah di Yerusalem. Bukankah ada sebuah agama yang mengatakan menyembah yang benar itu adalah pergi ke satu tempat di mana di situ diyakini Tuhan hadir. Bahkan kalau beribadah ke sana, katanya keyakinan agama saudara kita ini dikatakan sama dengan beribadah 1000 tahun. Jadi kalau saya pergi ke sana, ke Holy Land-nya mereka, saya nggak perlu beribadah lagi karena saya sudah cukup di situ 1000 tahun. Umur saya nggak akan sampai 1000 tahun. Mentok-mentok Tuhan kasih mungkin 150 tahun gitu. Tapi nggak juga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mereka orang-orang Yahudi ini mau memonopoli keselamatan. Bukankah ada juga orang zaman sekarang begitu, keyakinan agama gereja tertentu yang mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya pada mereka, Tuhan itu hanya Tuhan mereka dan mau mendengar doa mereka. Bahkan ada hamba Tuhan tertentu yang merasa yakin bahwa Tuhan itu pasti dengar omongan mereka, sehingga dia bisa membagi berkat, dia bisa membagi karunia, dia bisa membagi segala macam. Makanya kadang-kadang dalam KKR itu banyak pendeta-pendeta yang memberikan pencurahan Roh Kudus. Dia yang mencurahkan Roh Kudus. Ini monopoli keselamatan, monopoli keteologian. Tuhan Yesus menegaskan Bapak Ibu, bukan hanya akan datang saatnya, melainkan kata Tuhan Yesus, sudah tiba saatnya. Orang menyembah Bapa tidak lagi di dalam roh, orang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat pada tempat ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat pada waktu ketika kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tapi kita tidak membuat Tuhan terkungkung, kita tidak mengurung Tuhan di satu lokasi. Tapi menyembah Tuhan di dalam roh, itu akan tiba masanya. Itulah cara menyembah Bapa yang mendapat perkenanannya, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Tidak di dalam ritualitas tertentu, tidak di tempat tertentu, tidak di suasana tertentu. Tapi bisa kapan saja, karena menyembah Bapa itu harus menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus ingin mengoreksi soal menyembah ini, menyembah di dalam roh dan kebenaran ini. Di ayat 23 Yohanes pasal 4 ayat 23 bacaan kita tadi, Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya, kata Tuhan Yesus tadi, akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab inilah yang dikehendaki Bapa, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam roh dan kebenaran maksudnya membiarkan diri kita dituntun oleh roh yang datang dari atas sana, yaitu Roh Kudus, rohnya Tuhan. Membiarkan diri kita dituntun oleh roh Tuhan yang betul-betul dapat memberi kelegaan kepada kita, yang dapat menuntun kita kepada hidup yang abadi. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ada kelegaan bagi kita, ada kelepasan bagi kita Bapak Ibu.
Kita nggak akan dibebani, tidak akan ditakut-takuti, kita tidak akan diintimidasi. Menyembah dalam roh artinya penyembahan yang terjadi dalam ranah spiritual dan tidak terikat pada hal-hal yang fisikal. Kita menyembah Tuhan tidak tergantung kepada musik. Kita menyembah Tuhan tidak tergantung kepada suasana. Kita menyembah Tuhan tidak tergantung kepada berkat-berkat yang kita terima. Tapi kita menyembah Tuhan benar-benar karena kita ingin menyembah Tuhan. Roh kita terhubung dengan Tuhan. Menyembah dalam kebenaran artinya adalah penyembahan yang tidak dilakukan dalam kepalsuan. Ya kan ibadah banyak sekali ibadah gereja dilakukan oleh jemaat itu adalah imitasi, ibadah repetisi, mengulang-ulang. Banyak sekali ibadah yang diulang-ulang. Ketika seperti beberapa tahun yang lalu awal-awal saya percaya Bapak Ibu, setelah saya selesai kuliah dari sekolah teologi sekitar tahun 95 ada fenomena terjadi yang namanya laughing in the spirit, tertawa di dalam roh. Di salah satu gereja terjadi di Argentina. Orang berlomba-lomba bahkan dari Indonesia datang ke sana beribadah di gereja itu ingin mengalami suasana kepenuhan roh. Sehingga mereka bisa laughing in the spirit, tertawa-tawa di dalam roh, terbahak-bahak. Lalu beberapa lama kemudian terjadi di Brazil, gereja mengalami pencurahan hujan serbuk emas. Orang berlomba-lomba datang ke sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus ingin mengatakan menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah di dalam roh, ini bukan masalah fisikis, ini bukan masalah jasmani, ini bukan masalah hal-hal yang kelihatan tapi ini masalah spiritual, masalah hal-hal yang rohani. Oleh karena itu kita sering mencampur baurkan mengenai ini. Menyembah dalam kebenaran artinya adalah penyembahan yang tidak dilakukan dalam kepalsuan. Penyembahan yang tidak dilakukan dalam konteks repetisi, mengulang-ulang. Dan ini terjadi berdasarkan karya Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ketika kita memiliki pemahaman yang benar, seperti perempuan Samaria ini di mana dia akhirnya memiliki pengalaman yang benar, kita akan bisa menyembah Tuhan di dalam kebenaran, bukan di dalam kepalsuan. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan yang tidak mempersoalkan tempat tertentu untuk menyembah, melainkan tentang pribadi yang kita sembah itu, yaitu Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Penyembahan yang benar itu adalah memungkinkan kita menyembah dan memahami dalam konteks memahami siapa yang kita sembah. Ada banyak orang hanya mengulang-ulang, mengikut-ngikut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukti nyata dari penyembahan yang benar yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran adalah terjadinya transformasi di dalam hidup kita yang dapat terlihat langsung di dalam kehidupan sehari-hari penyembah itu. Penyembahan yang demikianlah yang dikehendaki Bapa, adanya perubahan. Ketika Bapak Ibu mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan yang benar, mengikuti ajaran-ajaran yang benar, tetapi tidak mengalami transformasi, ini bohong Bapak Ibu. Ini kemunafikan, di mana ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 23 ketika dia menegur orang-orang Farisi, munafik. Dikatakan celaka dan celaka dan celaka. Karena apa? Mereka mengatakan mereka lah yang paling benar. Mereka menyembah Tuhan yang benar. Mereka menyembah mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Tetapi tidak ada transformasi di dalam diri mereka. Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan mereka. Mereka masih terikat dari masa lalu. Tadi percakapan tadi kita bisa lihat. Kalau orang Yahudi, bapak mereka adalah Abraham. Tapi kalau orang Samaria, bapak mereka adalah Yakub. Jadi ada pertentangan terus-menerus. Dalam perempuan Samaria ini bukannya tidak tahu dia pernah mendengar bahwa Mesias akan datang untuk memberitakan semuanya itu. Makanya di ayat 25 tadi jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Perempuan ini tahu Bapak Ibu, ngerti firman Tuhan bahwa Mesias akan datang. Dia akan memberitahukan, menceritakan segala sesuatunya kepada mereka, memperbaharui, mengajarkan, mengingatkan kembali. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengatakan, Tuhan Yesus bahwa dia menyampaikan apa-apa yang dia lihat Bapa kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mungkin dia mengajarkan, menyampaikan halnya.
Tuhan Yesus dalam konteks seperti ini mengajarkan beberapa hal. Pertama, dalam roh, Bapak Ibu. Menyembah dalam roh itu menunjukkan tingkat di mana terjadi penyembahan yang benar. Ketika kita tidak lagi terikat dengan suasana, ketika kita tidak lagi terikat dengan tempat, ketika kita tidak terikat lagi dengan lingkungan, kita benar-benar bisa menyembah Tuhan. Ini kita sudah masuk ke dalam tingkatan yang luar biasa. Seorang harus menghampiri Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan roh yang diarahkan oleh kehidupan dan tindakan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dalam menyembah dalam roh itu benar-benar penyembahan yang diarahkan kepada Tuhan. Nah, ketika kita menyembah kepada Tuhan, diarahkan semata-mata di dalam konteks spiritualitas, menyembah kepada Tuhan, kita akan bisa berkata seperti Yesaya ketika dia menyembah Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 6 itu dikatakan dia sedang beribadah, sedang berdoa di bait suci, tiba-tiba roh Tuhan melingkupi bait suci dan Yesaya langsung berkata, celakalah aku melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh, ada kerendahan hati, ada perasaan tidak layak kita di hadapan Tuhan. Bukan kita menjadi angkuh, malah saya merasa dekat dari Tuhan sehingga kita sering memerintah Tuhan, sering meminta kepada Tuhan, menuntut kepada Tuhan, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, ketika tingkatan kita sudah menyembah di dalam roh, ini adalah tingkatan di mana kita sudah merasakan kehadiran Tuhan yang tidak perlu lagi memerintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang harus menghampiri Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang dengan rendah hati. Yang kedua, kebenaran, menyembah Tuhan di dalam roh dan menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Dalam bahasa Yunani, aletheia. Aletheia itu merupakan ciri dari Tuhan sendiri, yaitu kebenaran yang terjemah di dalam Kristus Yesus, di dalam perkataan-perkataan. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Yang kedua, kebenaran itu hakikat dari Roh Kudus sendiri. Mana Roh Kudus tidak akan mengatakan hal-hal yang lain kepada kita selain apa yang dia sudah dengar, selain apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus akan menyampaikan hal-hal itu, tidak menyampaikan hal-hal yang lain. Kebenaran itu juga merupakan berita dari kebenaran itu adalah inti dari Injil sendiri, berita sukacita sendiri. Bapak Ibu, ketika ada orang memberitakan Injil tapi bentuknya provokasi dalam arti negatif, ini bukan lagi memberitakan kebenaran. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 32, Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita mendengarkan ajaran-ajarannya, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, lalu menuruti perintah-perintahnya, kita akan menemukan, akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, khusus saudara-saudara saya yang memiliki latar belakang sama dengan saya, ketika engkau percaya kepada Yesus, ketika engkau menyerahkan dirimu dan hidupmu kepada Tuhan Yesus, tapi engkau masih terikat dengan masa lalumu, masih menjelek-jelekan masa lalumu, masih menghakimi agama-agamamu yang lalu, engkau belum dimerdekakan. Karena kita kalau merdeka itu kita tidak terikat lagi dengan masa lalu kita, tapi kita menatap ke depan, maju ke depan, dan mengikuti ajaran-ajaran yang kita percayai saat ini. Tidak lagi memberitakan cerita-cerita masa lalu kita, Bapak Ibu. Hati kita dibaharui, pikiran kita dimurnikan, sehingga kita benar-benar merdeka dari masa lalu kita. Oleh karena itu, penyembahan harus dilakukan menurut kebenaran Bapa, bukan menurut kebenaran saya. Bukan menurut kebenaran pribadi, tapi kebenaran itu harus diberitakan, harus diikuti, harus dilaksanakan menurut kebenaran Bapa. Kebenaran Bapa itu apa? Firman-Nya. Firman itu apa? Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu, kalau kita tidak lagi mengikuti ajaran Kristus, tapi kita lebih mengikuti ajaran diri kita sendiri, kita tidak menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak hidup di dalam kebenaran. Roh yang ada di dalam kita terus-menerus akan menceritakan tentang apa yang sudah Yesus katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang mengajarkan penyembahan terlepas dari kebenaran, mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang terlepas dari perkataan-perkataan Kristus,
ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya telah mengesampingkan satu-satunya landasan penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar harus didasarkan kepada firman Tuhan. Penyembahan yang benar harus didasarkan kepada perkataan-perkataan Kristus, ajaran Kristus. Saya sangat menyarankan sekali kepada Bapak Ibu, khusus saudara-saudara yang memiliki latar belakang yang sama dengan saya, bukan orang percaya, bukan orang Kristen keturunan, ikuti kelas-kelas pelajaran yang ada di gereja kita ini misalnya. Di GKRI Diaspora ini kita ada SOM. Ada kelas-kelas yang mengajarkan aku pasti selamat, tentang kebenaran dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa ikuti untuk dapat pemahaman yang benar tentang pengetahuan. Karena zaman sekarang fenomenanya terjadi, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang sering merasa kasihan dengan gereja kita. Saya sering merasa kasihan dengan umat Kristen. Ada banyak orang seperti orang-orang seperti saya yang bertobat, percaya kepada Yesus, tapi dia belum belajar sungguh-sungguh tentang kekristenan, belum belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan, belum mendalami, tapi sudah mengajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 4 ayat 24 tentang kebenaran ini Tuhan Yesus berkata begini, Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak menyembah di dalam keangkuhan, tidak menyembah di dalam kesombongan, tidak menyembah di dalam masa lalu saya, tapi harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus Kristus, di mana dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan pernah hidup di tengah-tengah manusia, Yohanes 1 ayat 14. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran itu, Bapak. Oleh karena itu ikutilah Tuhan Yesus, turuti ajaran-ajarannya. Hidup di dalam Kristus menuntut kita untuk menyatakan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan dan ajarkan. Jika kita menyatakan bahwa kita bersekutu dengan Kristus dan memiliki keselamatan, namun tidak hidup dan berbicara sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan perkataan-perkataan Kristus, sebenarnya kita menipu diri sendiri. Di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 6 ditulis begini, dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan Bapak Ibu. Kalau kita berkata bahwa kita hidup bersekutu dengan Dia, padahal kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Kalau kita katakan kita hidup bersekutu bersatu dengan Kristus, tapi kita masih hidup di dalam kegelapan, kita masih hidup di dalam masa lalu, kita masih hidup di dalam cerita-cerita nenek moyang kita sebenarnya tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka yang tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dari hati mereka, bahwa mereka sebenarnya bertentangan dengan Tuhan dan berada di luar kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Marilah kita memiliki iman yang benar. Seorang pendusta adalah jemaah dari iblis, Bapak Ibu. Kita jangan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kisah perempuan Samaria ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, mengasihi seluruh umat manusia, terlepas dari latar belakang kita apa. Orang Samaria kah? Orang Yahudi kah? Orang asal dari Yerusalem atau orang asal dari dari Sikar? Bapak Ibu Saudara yang dikasih, apapun latar belakangmu, engkaukah orang hebat atau orang bejat, orang saleh atau orang yang hidup di dalam maksiat, orang tokoh agama besar ataukah preman, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara, sehingga Ia secara aktif ingin mengubah kita, ingin mentransformasi kita, ingin membaharui kita, agar kita dapat bersekutu dengan Dia dengan cara-cara yang benar, agar kita bisa hidup dekat dengan Dia, dengan ibadah yang penuh sukacita, dengan ibadah yang penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita ini kesaksian tentang Tuhan Yesus adalah hal yang ampuh. Kita ceritakan Tuhan Yesus saja, bukan ceritakan siapa kita. Dalam Injil Yohanes ini kita diajak untuk memakai percakapan sehari-hari tanpa bentuk menghakimi, untuk membaca kehidupan.
Kita bisa masuk melalui hal-hal sehari-hari, halangan-halangan sosial, moral, keyakinan religiusitas, dogma, doktrin. Kita bisa cairkan dengan percakapan sehari-hari yang menghadirkan Kristus di tengah-tengahnya. Lihatlah apa yang terjadi pada perempuan Samaria ini dan orang sekotanya. Tuhan Yesus tidak datang sebagai hakim. Tuhan Yesus tidak datang sebagai orang yang merasa benar sendiri. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai orang yang membawa kebenaran dan memberitakan kebenaran dalam damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang tercatat di dalam bacaan kita ini, lambat laun perempuan Samaria yang tadinya terhalang oleh macam-macam hal, seperti salah satunya sikap permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi, dan kehidupan pribadi perempuan ini sendiri. Tadi dikatakan dia sudah punya suami, bukan 1, 2 lagi, tapi ada 5 mungkin. Dan Tuhan Yesus, yang ada sekarang padamu pun bukan suamimu gitu. Akhirnya berhasil mengerti dan yakin bahwa Yesus ini memang Mesias yang membawa kedamaian, yang membawa pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, karena itu apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, marilah kita menjadikan perintah dan ajaran Tuhan Yesus seperti nasihat di dalam Injil Yohanes dikatakan untuk saling mengasihi. Bukan mengasihi sesama kita anggota gereja saja, tapi mengasihi saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil dengan penuh kasih, bukan dengan penuh kebencian, bukan penuh dengan penghakiman, bukan dengan bentuk permusuhan, tapi ceritakan Injil, berita sukacita itu dengan kasih dan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah Injil dengan kasih, bukan dengan agitasi. Beritakanlah Yesus Kristus yang penuh damai itu bukan dengan provokasi. Beritakanlah dan saksikanlah pengalaman hidup saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerendahan hati, seperti perempuan Samaria ini. Jadilah pemersatu umat, bukan pemecah belah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Kristus harus disampaikan dengan kasih dan lemah lembut. Kita tidak bisa menyampaikan perkataan Kristus dalam konteks kebencian. Saat ini sejak pandemi, orang banyak memberitakan berita-berita keyakinan mereka, agama mereka, dogma mereka, doktrin mereka melalui dunia digital. Misalnya di YouTube, saudara. Sekarang di YouTube terjadi perlombaan. Ada channel mualaf, yaitu orang-orang yang masuk menjadi Muslim dari agama Kristen khususnya, dan berlomba-lomba menampilkan para mualaf ini dengan wah sudah banyak sekali. Tapi sekarang orang-orang Kristen nggak mau kalah juga, bikin channel dengan konten menghadirkan orang-orang Muslim menjadi Kristen, yang mereka dengan memakai istilah murtadin. Bapak Ibu Saudara, ini kita mulai membuat pemisahan, pemecahan. Padahal ketika kita ingin memberitakan Kristus, kita harus memberitakan dengan kasih. Ketika kita memberitakan dengan kasih, kita harus mengikat diri kita dalam kesatuan, dalam unity. Bukan memecah belah, bukan membuat ini menjadi semacam rivalitas, semacam perlombaan. Dari dulu sampai sekarang saya perhatikan sekali Bapak Ibu. Ketika ada orang Muslim bertobat, gereja gembira sekali. Seperti menonton pertandingan sepak bola Bapak Ibu. Haleluya, ada 1 jiwa bertobat Bapak Ibu. Dan kita bawa kemana-mana, dijadikan piala di setiap channel di YouTube, menghadirkan dia. Gereja-gereja mengundangnya. Padahal Bapak Ibu tanpa sadar gereja mencelakakan saudara kita yang baru bertobat ini. Orang yang bertobat, sehebat apapun latar belakangnya, dia masih bayi di dalam kekristenan. Seharusnya izinkan dan bawa dia motivasi untuk belajar tentang Kristus, belajar tentang kekristenan dengan baik dan benar, sehingga ketika dia ditampilkan ke depan, dia akan menampilkan Kristus yang benar, bukan Kristus yang pemarah, bukan Kristus yang pembenci. Kristus yang benar, yang hadir dengan kasih, seperti ketika dia datang kepada perempuan Samaria ini. Bapak Ibu, ketika kita mau belajar membaca Injil-Injil, kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi orang. Suatu kali ada orang-orang Yahudi membawa perempuan yang kedapatan berzina katanya. Dan Tuhan Yesus tidak menghakimi dia ya. Tuhan Yesus cuma bilang,
Ada nggak orang yang melempari kamu dengan batu? Nggak ada. Ya sudah, aku pun tidak menghukum kamu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit kasih di dalam pemberitaan kita akan mampu membuat perbedaan. Apalagi kalau kasihnya itu melingkupi semua pemberitaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tidak lagi menyembah Tuhan di gunung ini atau di gunung itu. Tapi kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu tidak lahir begitu saja. Kebenaran itu harus dicari. Makanya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6, saya sering sekali mengutip ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan seluruh kebenarannya, maka engkau akan ditambahkan berlimpah-limpah. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang tidak lahir dari keluarga Kristen, mungkin dari kecil tidak pernah ke gereja, tahu-tahu seperti saya umur 22 tahun percaya kepada Tuhan Yesus pada tahun 88 yang lalu tentunya. Sekarang saya sudah 55 tahun umur saya lebih. Ketika baru bertobat, nggak tahu apa-apa. Mungkin saya hebat dulu, mungkin saya orang yang luar biasa di dalam keyakinan saya masa lalu. Tapi dalam kekristenan kita masih nol. Saya makanya puji Tuhan, saya punya mentor yang luar biasa. Saya dipaksa untuk sekolah dulu, belajar sekolah teologi. Saya sekolah teologi, mendapatkan pendidikan yang luar biasa 4 tahun. Lalu Tuhan masih didik saya, masukkan di dalam penjara, keluar dari penjara. Orang-orang yang mendampingi saya, rekan-rekan di dekat saya menyuruh saya untuk belajar lagi, sekolah lagi, pahami Kristus dengan baik dan benar. Saya tidak dijadikan piala oleh mereka. Saya tidak dibawa kemana-mana. Makanya saya diperam sama mereka. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Saya memiliki pemahaman setidak-tidaknya cukup baik menurut saya. Saya tidak terikat oleh doktrin teologis masa lalu. Saya tidak terikat oleh doktrin teologis masa kini. Beberapa waktu yang lalu terjadi kehebohan di dalam di Facebook khususnya. Saya punya grup Facebook di mana ada seorang tokoh yang sangat-sangat luar biasa hebatnya. Ini untuk mendebatkan iman, meninggal. Lalu ketika meninggal terbongkarlah aibnya dan terjadi perpecahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu mengidolakan orang, tidak perlu mengidolakan ajaran, tapi idolakanlah Kristus. Kasih Kristus mempersatukan kita. Seharusnya ajaran Kristus juga mempersatukan umat dan mempersatukan manusia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sekali lagi taruh kasih, lingkupi kasih di dalam pemberitaan saudara. Tumbuh dengan baik dan benar di dalam keyakinan iman saudara. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini sekali lagi mau mengoreksi 2 hal setidak-tidaknya. Iman yang benar kepada Tuhan yang benar dan penyembahan yang benar, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk diingatkan kembali dalam seperti peristiwa yang terjadi percakapan-Mu dengan perempuan Samaria ini. Kami boleh belajar Tuhan untuk terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman-Mu sendiri, bukan firman orang lain, bukan perkataan orang lain, tapi benar-benar ajaran dan perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran ini. Ajar kami juga untuk bisa menyembah Tuhan, menyembah Engkau satu-satunya Bapa yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk saudara-saudara kami, khususnya saudara-saudara di PJL ini, Persekutuan Jalan Lurus ini, orang-orang yang juga memiliki latar belakang yang sama dengan saya. Tuhan tolong mereka untuk lebih dalam lagi belajar tentang Engkau ya Tuhan. Sehingga pemberitaan mereka, cerita mereka ada cerita tentang Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang benar, Tuhan yang mempersatukan umat, Tuhan yang tidak membuat Yerusalem di atas dan Galilea di bawah, Tuhan yang tidak memisahkan Samaria, tapi Tuhan yang mempersekutukan semua orang. Yahudi, Samaria, bahkan kita semua dipersekutukan di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, percayalah terus kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami semua untuk tumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanuar Dikoto. Atas pelayanannya,
Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Pak Yan di dalam keluarga dan juga di dalam pekerjaan dan pelayanan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah. Sekali lagi katakan salibnya, salibnya, oh, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk menerima perjamuan kudus yang kita selenggarakan setiap awal bulan. Jadi Persekutuan Jalan Lurus menyelenggarakan perjamuan kudus setiap awal bulan dan saudara bisa mempersiapkan diri saudara di rumah masing-masing dengan mempersiapkan anggur dan roti. Bagi mereka yang tidak tersedia roti, saudara bisa menyiapkan biskuit crackers, atau saudara yang tidak siap dengan anggur, saudara bisa menyiapkan sirup untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Sebelum kita memakan tubuh dan darah Kristus, mari kita masing-masing berdoa. Apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan, diingatkan tadi ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus mengingatkan kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Saat ini juga saudara akan diampuni, disucikan dan dikuduskan sehingga saudara layak menyatu dengan tubuh dan darahnya. Itu sebabnya mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. La fete facete tutomu estin tu soma, tu iper imon klomenon, isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa.
Kami percaya Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami ditebus dan diselamatkan. Dan dengan demikian kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan, dan kuasa Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidup kami hari lepas hari. Dengan iman seperti itu kami mau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Piete exaftu pandes tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon kepolon, menon isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami percaya darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami, dan harganya telah lunas dibayar. Kami yakin dan percaya darah Kristus telah mengangkat kelemahan-kelemahan kami, bahkan sakit penyakit kami. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan dengan dua cara. Yang pertama, mengirimnya lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat men-scan barcode yang ada di layar kaca dan kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami, memberkati dan memelihara kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik Tuhan. Sambil mengingat Tuhan akan memberkati kami dengan membuka tingkap-tingkap di langit. Berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kami. Dan Kau akan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merusak semua yang kami kerjakan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sementara kita memberi persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, amin, tak pernah berubah.
dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku sekali lagi. Yesusku luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa hari Sabtu kita akan mendengarkan talk show bersama Diaspora TV Channel yang akan menjadi narasumber adalah Ibu Evangelis Debbie Basir. Mari kita dengarkan bersama hari Sabtu jam 1 siang dengan narasumber Evangelis Debbie Basir. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersuka cita di hadirat Tuhan. Kami boleh memuji menyembah-Mu, kami diberkati lewat firman Tuhan, bahkan lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, berkati di dalam rumah tangga, berkati usaha, pekerjaan, bisnis, berkati anak-anak kami dalam studinya. Yang sakit Tuhan lawat, jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, bebaskan negeri kami dari COVID. Memberkati juga pemerintah di dalam membagikan vaksin COVID kepada seluruh masyarakat, sehingga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon semuanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang bersama persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Ibadah PJL pada sore hari, Tuhan memberkati setiap kita. Yang pastinya saudara tetap jaga kesehatan saudara, tetap pakai masker saudara, tetap jaga jarak dimanapun saudara berada. God bless you all. Tuhan memberiku kegirangan, haleluya, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Curahkan minyak yang baru curah. Haleluya, Tuhan memberi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah PJL minggu depan. God bless you. Sukacita
buat saudara semua. Yeay.